Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Kali Sang Juara, atau judul aslinya adalah Kali the Champion. Video kali ini merupakan episode ke-15 dari episode-episode yang sebelumnya. Jadi, baiklah yang menonton episode-episode yang sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video kali ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Setelah Kali dan Azalea berhasil menangani bos bandit tersebut, mereka berdua pun kemudian ditemukan oleh pasukan regu penolong, dan berkat itu, mereka pun berhasil kembali dengan selamat ke kediaman Auguste. Rupanya, regu penolong itu sempat melihat Kali dan juga Azalea dari atas tebing yang tak jauh dari tempatnya bertarung sebelumnya. Nah, setelah Kali kembali bertemu dengan pelatih Niksar pun memuji Kali karena masih beruntung bisa selamat. Soalnya, jikalau Kali berhasil ditebas sedikit lebih tinggi lagi oleh bos bandit itu, maka Kali pastinya sudah buta saat ini. Kali di sini balik memuji pelatih Niksar kalau dia yang sekarang terlihat lebih gagah dan juga terlihat lebih tampan. Pelatih Niksar nampak memerlukan sebuah obat ke hidungnya Kali agar luka di hidungnya itu bisa segera sembuh. Dan seluruh lukanya Kali juga sudah diperban oleh pelatih Niksar. Nah, sesaat kemudian, Baron Gadolf pun kemudian mendatangi Kali. Dan dia memanggilnya langsung dengan menggunakan namanya. Gadolf bahkan tidak segan-segan untuk menundukkan kepalanya, karena Kali sudah mati-matian menyelamatkan putri tercintanya. Gadolf mengucapkan terima kasihnya kepada Kali. Nah, melihat tindakan dari Gadolf ini, tentu saja membuat Kali terkejut tidak menyangka. Bisa-bisanya Gadolf yang dikenal sebagai bangsawan yang sombong itu, malah berterima kasih kepada seorang budak. Kali yang merasa tidak enakan, kemudian lekas berdiri dari kursinya, sembari menyentuh dadanya. Kali mengatakan kalau itu sudah kewajiban baginya. Gadolf di sini memerintahkan kepada Kali untuk duduk beristirahat agar Kali dapat memulihkan kekuatannya sebelum sampai ke tempatnya Duke Wesley. Hak ini sudah sangat pantas didapatkan oleh Kali yang sudah bertaruh nyawa semalaman bersama dengan putrinya. Ya, Kali memang seharusnya berhak mendapatkannya daripada para prajurit menyedihkan yang ada di belakangnya itu, yang bahkan tidak tahu apapun mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh seorang budak muda sekalipun. Tiga prajurit di belakang nampak seketika memasang ekspresi pucat dan saling melirik satu sama lainnya. Dan selain itu, ngomong-ngomong, Kali ini memang merupakan anak yang luar biasa, karena kemarin bisa bertarung dan bahkan bisa menang saat melawan seorang gladiator berbahaya. Gadolf bertanya kalau apakah Kali mempunyai semacam rahasia atau semacamnya. Kali di sini menjawab, kalau rahasia dari semua itu adalah kelihatan lemah di hadapan musuh. Ya, kelihatan lemah itu sangat berguna bagi Kali selama ini. Dan karena musuh Kali selalu meremehkannya, mereka pun tanpa sadar malah lengah dalam pertarungan. Yang karena hal itulah, Kali pun bisa mengambil sebuah kesempatan emas untuk bisa memenangkan pertandingan. Ya, para budak yang sudah menyelamatkan Azalea dari ancaman para bandit, akhirnya mulai mendapatkan kesetiaan mereka kembali. Mereka bertiga bahkan diperbolehkan untuk menaiki kereta kuda. Nah, singkatnya, akhirnya rombongan mereka pun tiba di wilayahnya Duke Wesley. Mereka tiba di sana pada sore harinya. Dan saat Duke Wesley melihat kedatangan dari Baron Auguste, dia pun kemudian menyambutnya dengan heboh. Dan Duke mengatakan kalau dia sudah lama tidak berjumpa dengannya. Rombongan mereka telah berkelana cukup jauh, dan itu cukup dimaklumi oleh sang Duke. Gadolf dan Azalea tentunya berdiri paling depan dan nampak berterima kasih kepada Duke atas sambutan hangatnya. Sementara di belakang mereka berdua, terlihat Kali dan pelayan yang lainnya, yang sudah ganti pakaian menggunakan pakaian yang sopan. Di sini, Duke yang melihat penampilan Azalea yang sekarang, kemudian mulai terkejut dibuatnya. Azalea telah menjadi seorang nona yang tampak persis seperti sosok ibunya. Azalea kemudian memberikan hormatnya kepada Duke, dan Azalea merasa cukup senang karena Duke masih mengingatnya. Kali di belakang nampak melihat mereka berdua dengan tatapan yang ragu-ragu.
Kali kemudian kembali mengingat tentang kejadian beberapa waktu sebelumnya. Jadi setelah mereka sampai di wilayahnya Duke, Azalea kemudian tiba-tiba saja memberikan sebuah pakaian pelayan bangsawan kepada Kali seorang. Dan Kali yang mendapatkan pakaian ini tentu saja langsung terkejut dan merasa tidak pantas untuk menerimanya. Azalea memberikan sebuah alasan bahwasanya salah satu dari pelayan bangsawan Auguste saat ini sedang terbaring sakit. Maka dari itu, Kalilah yang harus menggantikannya. Azalea juga menambahkan bahwa Kalilah satu-satunya orang yang paling cocok untuk memerankan pelayan mereka. Soalnya yang lain itu mempunyai wajah yang jelek dan juga berbadan besar di mata Azalea, sehingga mereka tidak cocok untuk masuk ke dalam kediaman Duke Weasley. Kali sebenarnya menyayangkan keputusan dari Nona Azalea ini. Soalnya Kali sebelumnya sudah berniat untuk melakukan latihan lagi. Nah, setelah sambutannya telah selesai, mereka pun kemudian beranjak ke ruang makan. Di sana nampak beberapa kelompok bangsawan yang juga diundang dan ikut perjamuan yang diadakan oleh Duke. Dan sepertinya ini merupakan kehormatan bagi bangsawan yang telah hadir di tempat ini. Namun sebelum mereka menyantap hidangannya, Duke kemudian bertanya kepada Baron Auguste perihal apakah benar kalau Auguste telah memenangkan ketiga pertandingan boxing di duel sebelumnya. Padahal sebelumnya Duke mendengar informasi bahwasanya peserta yang dimiliki oleh Auguste itu rata-rata seorang boxer pemula semua. Auguste kemudian merasa malu saat Duke berkata seperti itu. Sebenarnya para pemula yang disebutkan oleh Duke itu saat ini sudah menjadi boxer yang resmi. Bangsawan yang lain yang mendengar penjelasan dari Auguste barusan tentu saja terdengar terkejut dan mereka memuji pusat latihan Auguste yang hebat. Mereka semua terus berbincang satu sama lain mengenai kemenangan yang telah diraih oleh pusat pelatihannya Baron Auguste. Sementara itu untuk Azalea, dia di sini hanya diam saja. Dan Azalea hanya mendengarkan semua ocehan mereka. Setelah itu, Azalea pun kemudian mulai menghela nafasnya karena dia nampak tidak tahan di ruang perjamuan. Azalea pun membisikkan sesuatu ke ayahnya yang sepertinya dia minta izin untuk keluar sebentar. Setelahnya, Azalea pun berbalik ke arah Kali dan menyuruh Kali untuk ikut dengannya sebentar. Kali yang mengetahui Azalea memanggilnya, kemudian dia pun ikut menemaninya. Nah, setelah mereka berdua keluar dari kediamannya Duke Weasley, Azalea pun akhirnya bisa bernafas lega. Dan dia berkata kalau dia tadi hampir saja mati karena sesak di ruang perjamuan. Azalea di sini juga memberitahu Kali bahwa dia sedari awal sebenarnya tidak mempunyai niatan untuk datang ke tempat ini. Jadi Azalea akan membiarkan para bangsawan itu untuk berbicara sesuka hati mereka. Kali yang tidak peka dengan maksud Azalea kemudian berkata kalau sepertinya Nona Azalea kelihatan tidak senang. Azalea kembali melanjutkan bahwasanya alasan mengapa ayahnya ingin bertemu dengan Duke sebenarnya bukan hanya untuk memenuhi undangannya, tetapi juga untuk mencarikan Azalea seorang pasangan hidup. Ya, ayahnya Azalea nampak sangat terobsesi untuk menemukan seorang suami yang cocok bagi Azalea. Bukankah anak muda yang menghabiskan hidupnya dengan terikat oleh aturan orang tuanya akan menjadi sangat menderita? Kali membalas kalau pendapatnya itu sebenarnya tidak penting. Soalnya Kali hanyalah seorang budak dan tidak seharusnya Nona Azalea curhat kepadanya. Azalea kembali menghela nafas dan dia ragu kalau Kali tidak peka kepadanya. Setelah itu, Azalea pun kemudian membeli 2 permen lollipop. Azalea memperkenalkan makanan ini dengan sebutan permen. Azalea paham kalau Kali pasti tidak pernah mencicipi makanan yang seperti ini. Kali yang disodorkan permen lollipop oleh Azalea awalnya nampak hanya terkejut dan dia menatap permen itu. Ya, kalau dipikir-pikir, Kali selama ini memang tidak pernah sekalipun memakan makanan manis selain buah apel yang dia curi pada waktu itu waktu berada di tamannya Baron Auguste. Dan itu pun waktu awal-awal Kali terbangun di dunia ini. Kali tentunya menerima permen pemberian dari Azalea dan dia pun mulai mencicipinya. Jujur saja, rasanya lumayan cukup enak. Azalea yang mengetahui Kali baru merasakan manisnya, kemudian membenarkan hal itu. Azalea di sini nampak memperlihatkan senyuman yang tulus di saat dia berduaan dengan Kali. Dan Kali hanya bisa mengiyakan perkataan Azalea dengan pipinya yang nampak memerah. Sumpah, bagi Kali, Azalea itu memang terlahir dengan kecantikan yang luar biasa. Bahkan orang-orang di belakang pun sampai terpesona setelah melihat senyuman tulus yang Azalea tampilkan itu. Soalnya kalau Azalea tidak mempunyai pesona yang hebat, maka dia pastinya tidak akan mendapat perhatian sebanyak ini dari orang-orang yang berada di sekitar. Dan ngomong-ngomong,
Kali merasa ada seseorang yang dari tadi mengawasinya. Orang itu merupakan seorang wanita tua. Kali tidak paham perihal mengapa nenek tua ini malah menatapnya dengan tatapan yang serius. Dan berhubung jalan mereka berdua melewati nenek tua itu pun kemudian bertanya kepada Nona Azalea, kalau apakah dia boleh meramalkan keberuntungan yang dimiliki oleh Nona Azalea. Azalea yang ditawari untuk diramal tentu saja tidak paham dengan keberuntungan apa yang dimaksud. Namun Kali yang sudah merasa curiga kepada nenek peramal itu, kemudian mencoba mengajak Azalea untuk segera pergi. Namun Azalea malah menolak ajakan dari Kali, dan merasa kalau sepertinya hal ini akan sangat seru. Sejujurnya, Azalea belum pernah sekalipun meramal keberuntungannya. Jadi Azalea cukup penasaran ingin melihat bagaimana hasilnya. Nenek tua itu kemudian tertawa cekikikan. Dia bilang hanya untuk Nona Azalea ini, dirinya akan memberikan harga yang murah. Rupanya nenek tua tersebut meminta mereka berdua untuk ikut berjalan dan masuk ke tenda miliknya. Azalea yang baru masuk ke tenda gipsi, dia pun seketika terpana. Soalnya Azalea sebelumnya hanya pernah mendengar tentang tenda ini di dalam cerita-cerita saja. Kali di belakang tentunya semakin curiga dengan maksud nenek tua itu mengundangnya masuk kemari. Kali bertanya-tanya perihal apa yang nenek tua itu rencanakan. Setelah itu, nenek peramal pun nampak berjalan ke arah bolanya. Dan di sini dia pun mulai meramalkan keberuntungan Nona Azalea. Bola ramalan itu seketika bercahaya dengan terang. Setelah itu, nenek peramal pun berkata bahwa hidupnya Nona Azalea sepertinya tidak akan berjalan dengan mulus. Dia melanjutkan bahwasanya akan ada banyak lika-liku dalam kehidupan yang dijalani oleh Nona Azalea buat kedepannya. Azalea di sini meskipun mendengar kalau itu kurang baik, nampaknya tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Malahan menurutnya itu malah lebih bagus. Soalnya bakalan membosankan jikalau Azalea mempunyai takdir yang sama seperti orang-orang pada umumnya. Dan selain itu, Nona Azalea juga minta kepada nenek peramal untuk meramal keberuntungan pernikahan atau cintanya juga. Kali di belakang sepertinya tidak terkejut dengan ucapan dari Nona Azalea. Ya, baik di isekai maupun di bumi, sebuah ramalan tetap bisa membuat banyak orang menjadi tergila-gila. Nah, untuk pasangannya Nona Azalea sendiri, menurut si nenek peramal, pasangannya mungkin berada di dekat sini. Tetapi Nona Azalea tidak akan bisa memiliki sebuah cinta yang direstui oleh semua orang termasuk keluarganya sendiri. Mendengar penjelasan dari nenek peramal, Azalea nampak hanya terdiam. Di sana juga kita bisa sama-sama melihat bahwasanya kedua pipinya Azalea nampak memerah. Kali sama sekali tidak tahu tentang apa yang barusan terjadi. Dan karena Kali juga ikut bersama dengan sang nona, maka si nenek peramal pun akan memberikan sebuah bonus kepada Nona Azalea. Si nenek juga akan meramal keberuntungan yang dimiliki oleh seorang anak lelaki yang berada di sebelahnya Nona Azalea itu. Namun Kali dengan sigap membalas kalau itu tidak perlu. Kali menolak untuk diramal. Mendengar Kali menolak untuk diramal, Azalea pun menyuruh Kali untuk jangan terlalu dingin. Bukankah si nenek sudah bilang kalau ini adalah bonus alias gratis? Jadi Kali tidak rugi apapun setelah mengetahui hasil dari ramalannya. Ya, karena nonanya juga memaksa, Kali pun tidak mempunyai pilihan lain. Kali kemudian mulai duduk menggantikan Azalea, dan dia pun diramal oleh si nenek. Cahaya putih pun kembali muncul dari dalam bola nenek peramal itu. Dan Azalea nampak sudah tidak sabar untuk mendengarkan ramalan yang dimiliki oleh Kali. Sesaat kemudian, si nenek peramal pun mulai menghela nafas yang sangat panjang. Si nenek kemudian mulai menyampaikan tentang isi ramalannya. Anak lelaki ini berasal dari tempat yang sangat jauh, dan bahkan dia berasal dari sebuah tempat yang tidak bisa dibayangkan oleh orang-orang yang berada di dunia ini. Kali yang mendengar fakta barusan, awalnya melontot dan dia terdiam sejenak. Setelah itu, dia pun balik bertanya kepada si nenek peramal, perihal dari manakah asalnya. Sejujurnya, nenek peramal pun juga tidak tahu dari mana Kali berasal. Soalnya si nenek hanya mengatakan tentang apa yang dia lihat dari dalam bola peramal miliknya. Dan karena Azalea cukup penasaran tentang hal itu, Azalea pun juga bertanya perihal apa yang si nenek lihat. Si nenek kemudian kembali melanjutkan bahwasanya yang dia lihat itu adalah sesuatu yang di luar logika. Di tempat yang jauh itu, terdapat sebuah besi yang terbang di langit. Terdapat juga sebuah kereta kuda yang bergerak sendiri tanpa ada kudanya. Dan selain itu, terdapat juga seorang manusia yang berbicara dari dalam sebuah kotak. Kali yang mendengar semua penjelasan dari si nenek, seketika langsung berdiri dari kursinya, sembari berteriak berkata, "Apa?" Kali tidak paham tentang apa yang wanita tua ini bicarakan tentang dunia asalnya.
Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.